Teman-teman, berikut ini adalah 4 sifat yang harus kita hindari karena bisa menghambat kemajuan kehidupan kita. Bisa membuat kita sulit untuk berkembang, sulit untuk maju, dan sulit untuk meraih apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal video, bahwa dalam video kali ini saya ingin berbagi tips, berbagi informasi kepada Anda mengenai beberapa hal yang harus kita hindari, beberapa sifat atau sikap yang harus kita hindari dalam kehidupan kita, yang mana sifat tersebut bisa menghambat kemajuan kehidupan kita, bisa menghambat kita dalam meraih apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ya, sifat atau sikap pertama yang harus kita hindari, teman-teman, adalah sifat malu. Sifat atau perasaan malu. Sifat atau perasaan malu ini adalah sifat yang wajar yang dimiliki oleh semua manusia, ya, karena ini memang bawaan sejak kita lahir. Hanya saja, teman-teman, sifat malu yang mengakar dalam diri kita atau menguasai kehidupan kita itu ternyata bisa menghambat perkembangan atau kemajuan kehidupan kita. Kita sulit untuk berkembang, kita sulit untuk maju, kita sulit untuk meraih kesuksesan, meraih apa yang kita inginkan jika perasaan malu tersebut menguasai diri kita. Mungkin Anda berpikir, kalau kita nggak punya malu, berarti kita bisa malu-maluin. Teman-teman, sifat malu di sini dalam artian adalah sifat malu untuk mengakui diri sendiri, teman-teman. Sikap malu untuk mengakui diri sendiri. Dalam artian sikap malu yang menguasai diri kita, yang mengakar dalam diri kita, ini bisa mengakibatkan kita merasa tidak berharga. Merasa tidak berharga, kemudian merasa tidak layak, merasa tidak pantas, ya. Dan parahnya lagi, jika sifat malu ini sudah terlanjur mengakar di pikiran bawah sadar kita akan merasa bahwa kita menjadi orang yang hidupnya sengsara, merasa hidupnya sendiri, ya. Dan kita seperti terkungkung, seperti terkekang oleh perasaan kita sendiri, tidak bisa maju, tidak bisa berkembang. Saya mempunyai pengalaman yang nyata, teman-teman, bahwa sifat malu ini ternyata sangat menghambat perkembangan, pertumbuhan, dan kemajuan kehidupan kita. Pada saat saya masih duduk di bangku sekolah, ya, mulai dari sekolah dasar ya hingga sekolah menengah, itu saya tergolong siswa atau anak yang pemalu. Duduk bersebelahan dengan teman perempuan saja saya malu. Padahal tidak ada yang meributkan, tetapi saya merasa dari dalam diri saya sendiri, saya merasa malu. Ada sebuah perasaan yang tidak nyaman. Kemudian jika disuruh maju ke depan kelas, disuruh mimpin ini itu saya malu. Bukan takut, teman-teman, tapi malu. Artinya rasa malu ini lebih parah dari perasaan takut. Jika Anda punya sifat takut atau perasaan takut, mungkin Anda menjadi berani ketika mungkin ada yang menemani, ada yang mendampingi, ya. Tetapi jika rasa malu ini berakar dari dalam diri kita, dari perasaan hati kita, itu, teman-teman. Dan kita sendirilah yang bisa mengusir rasa malu tersebut. Itu. Nah, pernah juga saya ketika berpapasan dengan siswa dari sekolah lain, itu juga malu. Bukan takut sekali lagi, tapi malu. Ketemu dengan saudara, papasan di jalan, itu lebih baik saya menghindar biar tidak papasan. Ada perasaan malu yang tertanam dalam diri saya. Itu. Nah, kemudian ketika sudah memasuki sekolah tingkat atas, di sana ada pelatihan kepemimpinan, ada pendidikan mental dan karakter. Baru di situ saya mulai memahami dan mulai bisa mengendalikan rasa malu yang ada dalam diri saya, yang pada akhirnya saya bisa menggantinya atau saya bisa merubah sifat tersebut dengan perasaan atau sifat berani dan juga percaya diri. Dari situlah saya mulai bisa menata, mengeksplor apa yang ada dalam diri saya, apa yang harus saya lakukan, ya. Berangsur-angsur rasa malu tersebut bisa saya kuasai dan akhirnya bisa saya kendalikan. Itu yang pertama, teman-teman. Rasa malu yang berlebihan, ya. Rasa malu yang menguasai diri kita, itu ternyata bisa menghambat kemajuan perkembangan kehidupan kita. Yang kedua, sifat yang harus kita waspadai juga dan harus kita hindari juga adalah sifat penyesalan yang tidak kunjung usai atau rasa bersalah yang berlebihan.
ini juga menghambat teman-teman. Membuat kita cenderung murung, membuat kita cenderung sedih, membuat kita sulit melupakan masa lalu kita, sulit melupakan kesalahan-kesalahan yang pernah kita alami. Dan parahnya lagi teman-teman, rasa bersalah yang berlebihan atau penyesalan yang terlalu mendalam, ini membuat kita cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Menyalahkan diri kita sendiri dan juga nanti bisa menyebar menyalahkan orang lain dan juga lingkungan. Satu contoh yang mungkin pernah Anda dengar atau mungkin Anda pernah mengalami, Anda menyalahkan kondisi kehidupan Anda yang mungkin lahir di keluarga yang kurang mampu. Anda menyalahkan keadaan, kenapa dilahirkan dari orang tua yang kurang mampu, kenapa hidup atau tinggal di keluarga yang hidup pas-pasan. Anda merasa menyesali hidup Anda merasa menyesal Anda sudah dilahirkan dalam kondisi, dalam keadaan yang hidup pas-pasan. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menguasai situasi ini, kita akan cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Tidak akan ada semangat di sana, tidak akan ada gairah hidup. Yang ada apa? Murung, ya, penyesalan tidak kunjung usai. Anda mungkin pernah melakukan kesalahan, kekeliruan, ya. Nah, kesalahan atau kekeliruan tersebut itu sulit untuk Anda lupakan. Ini harus kita waspadai juga, teman-teman, ya. Menyadari kesalahan itu bagus, dan lebih bagus lagi adalah ketika kesalahan yang kita sadari itu kemudian mampu kita perbaiki, dan kemudian kita mampu melupakan dan memaafkan kesalahan kita. Namun, jika Anda terlalu larut dalam penyesalan yang tidak kunjung usai, atau rasa bersalah yang terlalu berlebihan, nah ini akan menghambat kemajuan kehidupan kita. Kemudian berikutnya sifat putus asa, teman-teman, atau yang sering dikenal dengan apatis. Sifat putus asa atau apatis ini, teman-teman, ternyata juga sangat menghambat kemajuan kehidupan kita. Kita sulit meraih apa yang kita inginkan, cita-cita, kesuksesan, ya, hal-hal yang ingin kita capai, itu cenderung akan berakhir gagal. Kenapa gagal? Karena kita mudah putus asa, teman-teman. Ya, kita mudah putus asa. Kita tidak bisa meyakinkan diri kita bahwa kita mampu, ya, dan kita kadang-kadang cenderung juga kita menggantungkan pada orang lain. Tidak percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu. Itu. Nah, ujung-ujungnya sifat apatis ini akan membuat kita kemudian menyerah. Padahal seseorang yang ingin sukses, seseorang yang ingin meraih cita-citanya, dia harus punya semangat tinggi. Ketika gagal, dia harus berani untuk mencoba lagi. Jatuh, dia harus berani bangun lagi, bangkit lagi, ya, dan bersemangat lagi untuk meraih apa yang dia inginkan. Itu. Namun jika sifat apatis ini sudah mengakar dalam diri Anda, sudah menjadi sifat Anda, maka sulit untuk Anda berkembang, untuk Anda maju, meraih apa yang Anda inginkan. Yang ada justru kita akan mudah menyerah dengan keadaan, dengan diri kita sendiri. Itu. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, teman-teman, ya. Dan berikutnya yang keempat, teman-teman, yang harus kita waspadai adalah sifat atau perasaan sedih yang juga tidak kunjung usai. Kalau tadi selain rasa malu, ada perasaan penyesalan yang tidak kunjung usai. Ini juga ada sifat yang harus kita waspadai dan harus kita hindari. Kita harus bisa kendalikan, yaitu kesedihan. Kesedihan yang begitu mendalam, ya, dan tidak kunjung usai. Ini juga akan membuat kita benar-benar tidak berdaya. Hidup serasa tidak ada gairah, teman-teman. Nah, biasanya kesedihan ini muncul ketika kita kehilangan sesuatu. Mungkin ditinggal orang yang kita cintai, mungkin oleh karena suatu kejadian, ya, kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan, atau mungkin sebuah kejadian yang kita alami, mungkin bencana, tragedi, musibah. Ya, kita terlalu meratapi kejadian tersebut dan membuat hati kita sedih yang begitu mendalam dan bahkan sedih yang berkepanjangan. Kita akan kehilangan rasa bahagia, kita akan kehilangan semangat untuk hidup, ya. Dan kita sulit untuk menerima kejadian atau keadaan tersebut. Terus saja dalam pikiran kita sedih. Dan kita tahu bahwa kesedihan ini akan sangat mengganggu kehidupan kita. Ya, cenderung teman-teman ketika Anda banyak bersedih, ketika Anda terlalu menyesal yang tidak kunjung usai, ya, Anda mudah putus asa atau cenderung hari-hari Anda dipenuhi dengan rasa kesedihan, ternyata kabar buruknya adalah sistem imunitas tubuh kita akan menurun, kekebalan tubuh kita akan menurun, daya tahan tubuh kita akan rendah, sehingga wajar ketika Anda memiliki sifat-sifat tadi, kita akan mudah sakit, mudah drop,
ya, sering sakit-sakitan, dan seolah-olah kita tidak bisa menikmati kehidupan kita dengan baik, merasa hidup kita sengsara, kita tidak beruntung. Itu. Nah, berdasarkan sebuah penelitian teman-teman tentang emosi atau tingkat kesadaran seseorang yang dilakukan oleh David R. Hawkins, ini menyebutkan bahwa rasa malu, kemudian rasa bersedih, kemudian rasa apatis, rasa bersalah yang berlebihan, ini ternyata masuk dalam golongan getaran negatif yang menghasilkan energi negatif atau energi rendah. Ya. Nah, energi negatif atau energi rendah ini ternyata bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita, akan menghambat perkembangan kemajuan kehidupan kita, membuat kita sulit untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan jika kita sesuaikan dengan hukum tarik-menarik, ini sangat masuk akal sekali. Sifat-sifat negatif, getaran yang rendah, getaran negatif, energi negatif yang kita miliki, itu akan menarik hal-hal negatif juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di awal video saya katakan bahwa sifat-sifat tadi, malu, kemudian bersalah, kemudian apatis, dan juga kesedihan yang berlebihan atau yang menguasai kehidupan kita, itu ternyata bisa menjadi penghambat kemajuan kehidupan kita. Masih ada 4 sifat lain teman-teman yang harus kita waspadai, tetapi saya akan bagikan kepada Anda di part 2 ya, di bagian kedua dari video ini. Ini adalah video part pertama dan sambungannya ada di video part kedua. Oleh karena itu teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian nyalakan tombol loncengnya atau tombol notifikasinya agar Anda tahu kapan saya upload lanjutan dari video ini. Ya, terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.